Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini kita masih diberikan berbagai nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu nikmat sehat, nikmat panjang umur, serta nikmat iman, keislaman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita istiqomah di jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-temanku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya di sini ingin menyampaikan atau berdakwah tentang materi, tentang judul Ulumul Hadis. Teman-temanku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sedang menonton video ini, kali ini saya akan membagikan materi yang insya Allah yang bermanfaat, yang baik, yang sangat-sangat menarik. Dan insya Allah teman-teman yang menonton video ini pasti bakalan terus mengulangnya. Amin. Teman-temanku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kali ini saya akan mereview dari referensi saya, dari buku yang saya beli, dari buku yang saya baca, yaitu Ulumul Hadis, yaitu penulis dari Al-Hafidz Idris Siregar. Beliau ini adalah salah satu penulis dari buku Ulumul Hadis yang saya punya. Buku ini berjudul tentang Ulumul Hadis. Ulumul Hadis yang ditulis oleh karangan dari Al-Hafidz Idris Siregar. Al-Hafidz Idris Siregar ini adalah salah satu penulis dari buku yang saya beli. Beliau ini adalah dosen dari UIN SU Medan. Saya membeli buku ini untuk memberikan materi, untuk membuat video suatu tentang hadis atau ulumul hadis. Teman-temanku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sedang menonton video ini, semoga Allah selalu memberikan kesehatan, panjang umur, dan keistiqomahan dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-temanku sekalian, pembahasan kali ini itu adalah tentang hadis. Teman-temanku sekalian, hadis pastinya teman-teman sudah tidak asing lagi. Hadis yaitu salah satu kunci kita untuk menanamkan di dalam diri kita untuk dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Teman-temanku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hadis ini merupakan ajaran kedua kita. Pertama Al-Quran, kedua hadis. Hadis ini adalah salah satu bentuk istilahnya di dalam dunia kita ini kita harus bisa menanamkan hadis yang dilakukan oleh baginda kita Nabi Muhammad SAW melalui ajaran-ajarannya, melalui apa yang Nabi Muhammad perbuat. Itu kita harus ikuti. Makanya kan saya lihat di dalam buku hadis ini di dalam buku Ulumul Hadis karangan dari Al-Hafidz Idris Siregar, beliau mengatakan hadis ini adalah merupakan suatu hal yang tidak dapat diragukan lagi, bahwasannya hadis Nabi telah ada sejak masa perkembangan Islam. Teman-temanku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hadis ini banyak macam-macamnya. Ada hadis doif, hadis maudhu, hadis hasan, dan hadis lain-lainnya. Banyak sekali. Jemaah rahimahumullah, hadis ini benar-benar yang harus kita tanamkan di dalam diri kita. Hadis
merupakan sumber ajaran Islam yang kedua setelah Al-Quran. Sebagai sumber ajaran Islam setelah Al-Quran, sejarah perjalanan hadis tidak dapat dipisahkan dari perjalanan Islam itu sendiri. Teman-temanku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai sumber ajaran Islam setelah Al-Quran hadis, sejarah perjalanan hadis tidak dapat dipisahkan dari perjalanan Islam itu sendiri. Akan tetapi dalam beberapa kasus terdapat beberapa aspek tertentu yang cukup spesifik, sehingga dalam mengetahuinya diperlukan pendekatan khusus. Sebagai salah satu sumber ajaran atau sumber hukum Islam, hadis telah melalui proses pengkajian yang panjang dari masa ke masa. Dalam kajian hadis terdapat berbagai macam konsep dari masa ke masa. Dalam kajian hadis terdapat berbagai macam konsep. Yang menarik terkait dengan peristilahan yang digunakan untuk menyebut segala hal yang merupakan sabda dari Nabi Muhammad SAW. Yang saya lihat di dalam buku hadis, dalam pengertian buku hadis, yang kita harus bisa tahu, yang harus kita bisa kenal, hadis ini adalah merupakan sumber ajaran kedua dalam Islam, yaitu melakukan sunnah-sunnahnya dari apa yang dilakukan oleh baginda kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Teman-temanku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita harus bisa menanamkan di dalam diri kita apa yang diajarkan oleh baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau tanpa adanya beliau, kita bisa mungkin tidak tahu arahnya kemana. Makanya kita beruntung umat Islam memiliki Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu merupakan salah satu tuli teladan yang sangat-sangat istimewa menurut saya. Bagaimana apa yang beliau lakukan, apa yang beliau perbuat, itu semuanya sangat-sangat harus kita contoh, karena sangat-sangat bermanfaat di dalam diri kita, di dalam kehidupan sehari-hari kita. Makanya teman-temanku sekalian, kita harus bisa tanamkan hadis dan juga Al-Quran. Al-Quran pertama, hadis kedua, sunnah-sunnahnya Nabi kita harus ikuti, kita harus ajarkan. Teman-temanku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Sebagai salah satu sumber hukum Islam, hadis telah melalui proses pengkajian yang panjang dari masa ke masa. Dalam kajian hadis terdapat berbagai macam konsep yang menarik terkait dengan peristilahan yang digunakan untuk menyebut segala hal yang merupakan sabda, perilaku, sifat, persetujuan, serta respon-respon Nabi terhadap kondisi masyarakat sekitar. Di antaranya istilah-istilah yang seringkali disebutkan. Teman-temanku sekalian, saya baca di dalam buku Ulumul Quran dari karangan Al-Hafiz Idris Regar. Dalam literatur kajian hadis ialah hadis sunnah, khobar, ada hadis sunnah, khobar, dan atsar. Untuk lebih jelasnya, hadis ini adalah salah satu yang saya ulang lagi sumber ajaran kedua kita. Jadi hadis ini ada 3 macam ya, yang saya lihat di dalam buku ini, yang saya baca, hadis ada 3 macam, yaitu adalah hadis sunnah, khobar, dan juga atsar.
Hadis secara etimologi, hadis mempunyai 3 arti. Pertama, baru. Jadid, lawan dari lama, adalah qadim. Bentuk jamaknya adalah al-hadis. Al-ahadis. Al-ahadis kedua kata dari berarti yang dekat, qarib. Lawan kata dari jauh, baid. Dan yang belum lama terjadi, seperti perkataan orang yang baru masuk Islam. Ketiga kata hadis berarti berita atau khobar. Khobar itu artinya berita, sesuatu yang dibicarakan atau dipindahkan dari seseorang. Dari makna ini terambil perkataan hadis Rasulullah SAW, yaitu Nabi besar Muhammad SAW. Hadis yang bermakna berita ini dihubungkan dengan kata tahdis, yang berarti periwayatan, atau ikhbar, yang berarti menggambarkan. Dalam keseharian seringkali lafaz hadis ini digunakan untuk menyebut setiap hal yang disandarkan pada diri Nabi besar Muhammad SAW, atau segala hal yang bersumber dari Nabi, yang tidak jarang juga disebut dengan istilah sunnah. Dalam beberapa sumber yang membahas tentang kajian hadis, itu sendiri seringkali menyebutkan kata hadis hanya digunakan di pemulaan pembahasan. Namun seterusnya mu'alif atau pengarang kitab menggunakan istilah lain seperti sunnah dan khobar, dan sunnah dan khobar seperti yang dilakukan oleh Abu Jahwu dalam kitabnya Al-Hadis wa Kitab karangannya. Namun sepanjang pembahasan dalam kitab ini, Abu Jahwu menggunakan istilah sunnah untuk menyebut apa yang disandarkan para nabi. Apa yang disandarkan pada Nabi besar Muhammad SAW. Sehingga inilah barangkali yang menjadi latar belakang utama pembahasan tentang definisi. Ini menjadi pembahasan wajib dalam literatur studi hadis. Kata hadis dalam teks hadis menurut bahasa memiliki makna baru. Adapun bentuk jamaknya ialah al-hadis. Al-ahadis dalam teks Arabnya yaitu ahadis. Sedangkan menurut Abdul Majid, kata hadis menurut jadidah, lemah lembut, dan bermakna berita, pembicaraan atau perkataan. Hal ini bisa dipahami ketika pada realitanya setiap yang disebut dengan hadis tidak akan pernah bisa lepas dari adanya unsur penyampaian sesuatu berita dari satu orang kepada orang lain. Sedangkan kata hadis menurut istilah ulama berbeda-beda. Pendapat diantaranya dalam kitabnya Imdad Al-Mughith bi At-Tashil Al-Ulum Al-Hadis, Luqman Hakim Al-Jahari menyebutkan segala sesuatu yang disandarkan pada Nabi besar Muhammad SAW, baik berupa ucapan, perbuatan, sifat maupun ketetapan. Adapun penamaan tersebut sebagai perbandingan dengan Al-Quran, sebab Al-Quran qadim. Syekh Mahfuz At-Tarmash dalam kitabnya Manhaj Jawi Al-Nazar menyebutkan hadis tidak dikhususkan pada marfu yang disandarkan pada Nabi, melainkan juga mauquf yang disandarkan pada sahabat, dan maqfu yang disandarkan pada tabi'in. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari dua pandangan ini sangat-sangat bisa kita definisikan. Dari berbagai definisi di atas dapat kita ambil kesimpulan bahwasannya ada titik persamaan dan perbedaan
dari beberapa definisi yang dipaparkan oleh para ulama tersebut. Kesepakatan ulama jatuh pada pemahaman bahwasanya hadis ialah sesuatu yang disandarkan pada seseorang yang mana hal tersebut menjadi objek kajian dalam ilmu tersebut. Pada seseorang yang mana hal tersebut menjadi objek kajian dalam ilmu hadis. Teman-temanku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari berbagai definisi di atas dapat kita ambil kesimpulannya bahwasanya ada titik persamaan dan perbedaan dari beberapa definisi yang dipaparkan oleh para ulama tersebut. Kesepakatan ulama jatuh pada pemahaman bahwasanya hadis ialah sesuatu yang disandarkan pada seseorang yang mana hal tersebut menjadi objek kajian dalam ilmu hadis. Adapun titik perbedaannya terletak kepada siapakah sesuatu tersebut disandarkan. Sebagian ulama berpendapat hadis dikhususkan hanya bagi sesuatu yang disandarkan pada Nabi, sedangkan ulama lain berpendapat lebih umum dari itu. Yakni hadis ialah segala sesuatu yang disandarkan pada Nabi, sahabat maupun tabi'in. Oleh sebab itu, dalam ilmu hadis, fokus pembahasan terletak pada pemastian apakah yang disandarkan itu benar atau tidak, berkualitas atau tidak, dan dapat dipertanggungjawabkan atau tidak. Dari penjabaran di atas hadis mengundang 4 unsur, yakni pertama, perkataan yang dimaksud perkataan Nabi Muhammad SAW ialah perkataan yang pernah beliau ucapkan dalam berbagai bidang dan dalam berbagai kesempatan seperti bidang hukum syariat, akhlak, akidah, pendidikan, dan sebagainya. Sebagai contoh perkataan dari Nabi besar kita Muhammad SAW yang mengandung hukum syariat, yaitu sesungguhnya amal-amal itu dengan niat, dan sesungguhnya bagi setiap orang itu memperoleh apa yang ia niatkan. Itu hadis dari Nabi SAW. Kedua, perbuatan Nabi Muhammad SAW merupakan penjelasan praktis terhadap peraturan-peraturan syariat yang belum jelas tata cara pelaksanaannya. Misalnya cara sholat dan cara menghadap kiblat dalam sholat sunnah di atas kendaraan yang sedang berjalan telah dipraktikkan oleh Nabi Muhammad SAW dengan perbuatan beliau di hadapan para sahabatnya. Ketiga, takrir. Arti takrir baginda kita Nabi besar Muhammad SAW adalah keadaan beliau mendiamkan, tidak memberikan sanggahan, tidak memberikan sanggahan atau mensetujui apa yang telah dilakukan atau dikatakan oleh sahabat di hadapan beliau. Contoh takrir beliau tentang perbuatan sahabat yang dilakukan di hadapannya ia, tindakan Khalid bin Walid dalam satu jamuan makan, dia mensajikan masakan daging biawak dan mempersilahkan Nabi untuk menikmatinya bersama para undangan. Para jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala yang sedang menonton video ini, saya lihat di dalam buku Kitab Ulumul Quran dari karangan Al-Hafiz Idris Rega, beliau menjabarkan ketiga takrir, arti takrir Nabi Muhammad SAW yang tadi saya sudah jelaskan. Jadi Nabi Muhammad SAW adalah keadaan beliau mendiamkan, tidak memberikan sanggahan atau mensetujui apa yang telah dilakukan atau dikatakan oleh sahabat di hadapan beliau. Contoh takrir beliau tentang perbuatan sahabat yang dilakukan di hadapannya ialah tindakan Khalid bin Walid dalam suatu jamuan makan. Dia mensajikan masakan daging biawak dan mempersilahkan
atau memperselisihkan Nabi untuk menikmatinya bersama para undangan. Tindakan Khalid dan para sahabat yang menikmati daging biawak tersebut disaksikan oleh Nabi, dan beliau tidak menyanggahnya. Keenggahannya beliau makan daging biawak tersebut disebabkan jijik atau kurang suka gitu. Keempat, sifat-sifat keadaan dan himah hasrat. Sifat-sifat beliau dilukiskan oleh para sahabat dan ahli tarikh seperti sifat-sifat dan bentuk jasmaniyah beliau yang dilukiskan sahabat Anas. Rasulullah SAW itu adalah sebaik-baiknya manusia mengenai paras mukanya dan bentukan tubuhnya. Silsilah nama-nama dan tahun kelahiran yang telah ditetapkan oleh para sahabat dan ahli tarikh tarikh ternyata. Contohnya mengenai tahun kelahiran beliau seperti yang dikatakan oleh Qais bin Mahramah, aku dan Rasulullah SAW dilahirkan pada tahun gajah. Himah hasrat beliau untuk berpuasa pada tanggal 9 Asyura. Hal itu tidak terlaksanakan karena beliau telah wafat. Para teman-temanku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala yang sedang menonton video ini, kita perlu tahu pembahasan selanjutnya. Kemarin kita sudah membahas tentang hadis dan juga berbagai penjelasannya yang ada di dalam buku Ulumul Hadis dari karangan Al-Hafiz Al-Idris Regar. Teman-temanku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita langsung masuk ke materi yang kedua yang saya akan bahas, yaitu tentang sunnah. Sunnah menurut bahasa mengandung beberapa makna, diantaranya bermakna perbuatan dan jalan yang baik atau yang buruk. Makna ini disandarkan pada perkataan Nabi, barang siapa yang melakukan sunnah yang baik dalam Islam, maka ia mendapatkan pahalanya dan pahala orang yang mengamalkannya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Dan barang siapa yang melakukan sunnah yang buruk dalam Islam, maka ia mendapatkan dosanya dan dosa orang yang melakukannya tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Jamaah rahimakumullah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala yang sedang menonton video ini, teman-temanku sekalian, perlu kita tahu sunnah itu mengandung beberapa makna, diantaranya bermakna perbuatan dan jalan yang baik ataupun yang buruk. Di sini kan Nabi bersabda, barang siapa yang melakukan sunnah yang baik dalam Islam, maka ia mendapatkan pahala dan pahala orang yang mengamalkannya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Dan barang siapa yang melakukan sunnah yang buruk dalam Islam, maka ia mendapatkan dosanya dan dosa orang yang melakukannya tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Kita harus bisa menjalankan sunnah dengan hal yang baik, apa yang disampaikan oleh baginda kita Nabi besar Muhammad SAW. Teman-temanku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala yang sedang menonton video ini, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Teman-temanku, sedangkan menurut istilah sunnah dikehendaki atas beberapa definisi, yaitu menurut Ibnu Manzur di dalam hadis, kata sunnah telah disebutkan berulang-ulang dan lafaz yang terkait dengannya. Asal maknanya ialah jalan, sejarah. Sedangkan apabila dikaitkan
dengan hukum syariat, maka yang dimaksud adalah sesuatu yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW dan dilarang olehnya dan disunahkan kepadanya yang baik. Teman-temanku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala yang sedang menonton video ini, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Berupa perkataan maupun perbuatan yang belum ditetapkan di dalam Al-Quran, oleh karena itu dikatakan dalam dalil-dalil syari atau syari dan kata Alkitab dan As-Sunnah, maka yang dikehendaki adalah Al-Quran dan hadis. Menurut Imam Asy-Syatibi, kata As-Sunnah juga ditetapkan sebagai pembanding kata bid'ah. Maka dikatakan seseorang melakukan sunnah apabila dia melakukan sesuatu yang diketahui dari Nabi, dan dikatakan bid'ah apabila melakukan sesuatu yang diketahui dari Nabi. Teman-temanku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, menurut Imam Asy-Syatibi, kata As-Sunnah juga ditetapkan sebagai pembanding kata bid'ah. Maka dikatakan seseorang melakukan sunnah apabila dia melakukan sesuatu yang diketahui dari Nabi besar Muhammad SAW, dan dikatakan bid'ah apabila dia melakukan sesuatu yang berlawanan dengan hal tersebut. Kemudian Imam Syatibi juga berpendapat, Syatibi juga berpendapat, kata As-Sunnah juga ditetapkan pada sesuatu yang dilakukan oleh para sahabat, baik hal tersebut ditemukan di dalam Al-Quran maupun tidak. Karena Rasulullah SAW bersabda, atas kalian berpeganglah kalian dengan sunnahku dan sunnah khulafa ar-rasyidin al-mahdiyin. Teman-temanku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau Nabi sudah bersabda, Nabi kita Muhammad SAW, atas kalian berpeganglah kalian dengan sunnahku, peganglah dengan sunnahku, kata Nabi, dan sunnah khulafa ar-rasyidin al-mahdiin. Namun sering berkembang ilmu Islam lafal sunnah memiliki berbagai macam pemahaman dan makna sesuai dengan sudut pandang keilmuan yang diambil. Di antaranya menurut muhadisin, sunnah bermakna segala sesuatu datang dari Nabi, baik berupa perkataan, perbuatan, takrir, ketentuan ataupun sifat. Maksudnya bahwa segala sesuatu yang dinuklikan dari Nabi Muhammad SAW itu dianggap sunnah, baik ia terjadi sebelum beliau diangkat menjadi Nabi maupun setelah beliau diangkat menjadi Nabi. Itu menurut muhadisin, sunnah bermakna segala sesuatu yang datang dari Nabi, baik perkataan, perbuatan, ketetapan, takrir ataupun sifat, sebelum beliau diangkat menjadi Nabi maupun setelah beliau diangkat menjadi Nabi. Jadi maksudnya bahwa segala sesuatu yang dinuklikan dari Nabi Muhammad SAW itu dianggap sunnah, baik itu terjadi sebelum beliau diangkat menjadi Nabi maupun setelah beliau diangkat menjadi Nabi. Menurut Ushhuliyin, sunnah bermakna segala sesuatu yang berasal dari Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, takrir itu ketentuan yang bisa dijadikan dalil bagi hukum syariat. Sunnah menurut ulama usul fikih menjelaskan hanya perbuatan yang dapat dijadikan dasar hukum Islam. Jika suatu perbuatan Nabi tidak dijadikan dasar hukum, seperti
makan, minum, tidur, berjalan, meludah, menelan dan lain-lain, ludah, buang dan lain-lainnya, atau buang air dan lain-lainnya, maka pekerjaan biasa sehari-hari tersebut tidak dinamakan sunnah. Menurut ulama fikih, sunnah dilihat dari segi hukum. Dari segi hukum, yaitu sesuatu yang datang dari Nabi, tetapi hukumnya tidak wajib diberi pahala lagi yang mengerjakannya, dan tidak disiksa bagi yang meninggalkannya. Teman-temanku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini menurut ulama fikih, sunnah dilihat dari segi hukum, itu sesuatu yang datang dari Nabi, tetapi hukumnya tidak wajib diberi pahala bagi yang mengerjakannya, dan tidak disiksa bagi yang meninggalkannya. Contoh seperti sholat sunnah, puasa sunnah, dan lain-lainnya. Terkait dengan definisi di atas, terkait yang tadi definisi yang tadi saya sebutkan, tentunya sangat bisa dimaklumi jika timbul perbedaan, sebab para ulama menjabarkan definisi sesuai dengan sudut pandang keilmuan yang dipilih. Teman-temanku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sedang menonton video ini, semoga teman-teman yang sedang menonton video ini semoga diberikan kesehatan selalu. Teman-temanku, menurut para ulama ushul fikih, tentu penjabaran makna sunnah tentunya dari sudut pandang bobot dari sunnah itu sendiri sebagai dalil. Teman-temanku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita lihat dari menurut para ulama usul fikih, kita melihat ulama usul fikih tentu menjabaran makna sunnah tentunya dari sudut pandang bobot dari sunnah itu sendiri sebagai dalil. Sebab orientasi dari keilmuan usul fikih ialah penentuan kemungkinan sesuatu dapat dijadikan dalil dalam proses pengambilan hukum. Teman-temanku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, adapun menurut ulama fikih tentunya dengan pemaknaan yang lain. Sebab dalam fikih yang menjadi acuan ialah bobot suatu perintah ataupun larangan. Sedangkan dalam sudut pandang ulama ahli hadis tentunya berbeda pula, meskipun pada dasar substansi yang dikandung tetaplah sama. Menurut kalangan orientasi, sunnah sebagai sumber hukum pada mulanya adalah masalah yang ideal atau norma yang dikenal dalam masyarakat. Menurut kalangan orientalis, sunnah sebagai sumber hukum pada mulanya adalah masalah yang ideal atau norma yang dikenal dalam masyarakat. Kemudian pada masa-masa belakangan pengertian itu terbatas hanya untuk perbuatan Nabi Muhammad SAW saja. Teman-temanku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu khobar atau akhbar dalam bahasa Arabnya. Kata khobar menurut bahasa bermakna an-naba, berita. Bentuk jamaknya ialah akhbar. Sedangkan menurut istilah khobar memiliki bermacam-macam definisi yang saya lihat di dalam buku Ulumul Hadis dari karangan Al-Hafidh Idris Lega. Beliau mencantumkan khobar memiliki makna sesuai dengan pengertian hadis, bahwasannya makna keduanya satu istilah. Khobar berbeda pengertian dari hadis, yaitu hadis sesuatu yang datang dari Nabi
Sallallahu Alaihi Wasallam, sedangkan khabar sesuatu yang datang dari selain pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya hadis dan khabar ada bermakna secara umum atau khususnya atau khusus, sebab setiap hadis itu khabar dan tidak sebaliknya. Belum tentu setiap khabar itu hadis. Hadis tidak dimutlakkan atas selain sesuatu marfu, kecuali dengan syarat yang mengikatnya. Secara garis besar dapat ditarik, teman-temanku yang dirahmati oleh Allah SWT, kesimpulan bahwasannya letak perbedaan pendapat antara ulama terdapat pada keumumannya dalam kekhususan makna khobar. Sebagian berpendapat tentang keumuman khobar, sedangkan sebagian yang lain berpendapat tentang kekhususannya. Perbedaan definisi ini tentunya sangat berpengaruh pada penggunaan kata dalam literasi keilmuan hadis. Banyak sebagian dari ulama yang menyebutkan khobar untuk mengungkapkan hadis, dan sebagian yang lain itu menggunakannya. Itu salah satu definisi atau khobar yang bisa saya jelaskan dalam buku Ulumul Hadis dari karangan Al-Hafiz Idris Siregar. Khobar, perlu kita tahu, khobar memiliki makna dari sesuatu dengan pengertian hadis, bahwasannya makna keduanya adalah istilah khobar berbeda pengertian dari hadis, yaitu sesuatu yang datang dari Nabi, sedangkan khobar sesuatu yang datang dari selain pada Nabi. Itu khobar. Kita masuk ke atsar. Atsar menurut bahasa atsar dalam bahasa Arab, atsar bermakna sisa sesuatu. Adapun menurut istilah atsar memiliki beberapa makna sinonim dari hadis, yakni makna istilah dari keduanya sama. Abu Al-Qasim Al-Furani berkata, para ahli fikih berpendapat bahwa khobar adalah sesuatu yang diriwayatkan dari Nabi, sedangkan atsar merupakan sesuatu yang diriwayatkan dari para sahabat, sesuatu yang dinisbatkan kepada sahib asyari dinamakan khobar. Adapun yang dinisbatkan kepada sahabat dinamakan atsar, sedangkan yang dinisbatkan kepada ulama dinamakan qaul dan mazhab. Selain definisi-definisi di atas, juga ada yang menyebutkan bahwasannya sebuah atsar juga bisa disamakan dengan hadis jika memang dapat dipastikan bahwa itu memang berasal dari Nabi, seperti sebuah riwayat disebutkan atsar ini berasal dari Nabi. Teman-temanku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sedang menonton video ini, kita perlu tahu perkembangan atau sejarah hadis yang harus kita tanamkan di dalam diri kita dalam kehidupan sehari-hari. Hadis perlu kita tanamkan di dalam diri kita kalau kita cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sejarah perkembangan hadis periode pertama, sejarah pertumbuhan dan perkembangan hadis terjadi pada masa Rasulullah. Para sahabat hidup bersama Rasulullah, mereka dapat berinteraksi secara langsung, melihat, mendengar, ataupun menyaksikan segala gerak-gerik yang dilakukan, diucapkan, bahkan takrirnya Rasul, ketetapan. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, keperbedaan sahabat memiliki peranan penting dalam proses yang berkesinambungan
Mereka seperti jembatan menuju perubahan dan perbedaan atau peradaban. Mereka adalah generasi pertama yang mengukir sejarah yang telah berjalan ribuan tahun, dan mereka adalah lulusan terbaik dari madrasah yang diasuh Nabi dalam menerima, menyampaikan, memelihara sampai menyebarkan Al-Quran dan hadis. Para sahabat menggunakan kehati-hatian di tingkat level tertinggi. Para sahabat memiliki dasar bijakan dalam mengambil keputusan, terutama dalam masalah penulisan. Menuliskan hadis itu yang harus para sahabat menggunakan kehati-hatian di tingkat level tertinggi ini. Para sahabat memiliki dasar bijakan dalam mengambil keputusan terutama dalam masalah penulisan hadis. Walaupun secara pribadi mereka memiliki catatan sendiri terhadap hadis-hadis yang mereka terima dari Rasul. Syekh Mahmud At-Tahan menjelaskan dalam mengajar hadis, Nabi menggunakan 3 metode, yaitu lisan dan tulisan dan peragaan praktis. Itu salah satu sejarah perkembangan hadis yang saya lihat di dalam buku Ulumul Hadis dari karangan atau penulis Al-Hafidh Idris Siregar. Teman-temanku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sedang menonton video ini, kita baru saja membahas sejarah perkembangan hadis. Teman-temanku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Muhammad SAW adalah salah satu suri teladan kita yang sangat-sangat mulia. Kita harus bisa cinta kepada Nabi. Kita harus bisa tanamkan di dalam diri kita kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Dengan apa? Dengan mengikuti sunnah-sunnahnya beliau, dengan mengikuti ajaran-ajaran beliau, yaitu melakukan atau menanamkan di dalam diri kita suatu hadis beliau, sunnah-sunnahnya beliau. Kita harus bisa menjalankan kehidupan sehari-hari kita itu melakukan suatu hadis atau sebuah perkataan atau perbuatan yang dilakukan oleh baginda kita Nabi Muhammad SAW. Kita lakukan di dunia ini, kita lakukan di setiap kehidupan sehari-hari kita. Kita harus bisa tanamkan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Teman-temanku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, suatu hari Nabi Muhammad SAW sedang duduk bersama para sahabatnya. Tiba-tiba wajah beliau memancarkan kesedihan dan kerinduan yang mendalam. Saya kalau mendengar kisah ini atau mendengar ceramah dari berbagai kiai, ustaz, saya hampir selalu menangis. Jadi suatu hari Nabi Muhammad SAW sedang duduk bersama para sahabatnya. Tiba-tiba wajah Nabi dia memancarkan kesedihan dan kerinduan yang sangat mendalam, hingga air mata beliau meneteskan membasahi janggutnya. Melihat hal itu, para sahabat terdiam, dan salah seorang dari mereka, dari sahabat, bertanya, "Apa yang membuatmu menangis, wahai Rasulullah SAW?" Itu Nabi Muhammad SAW. Lalu Nabi Muhammad SAW menjawab dengan lirih, "Aku sedang merindukan saudara-saudaraku." Sahabat terheran-heran. Lalu sahabat terheran-heran,
salah satu dari mereka berkata, bukankah kami ya Rasulullah, bukankah kami ini adalah saudara-saudaramu wahai Rasulullah. Dengan penuh kasih sayang Rasulullah SAW meluruskan atau menjelaskan, bukan kalian itu adalah saudara-saudara, sahabat-sahabatku, kalian itu adalah sahabat-sahabatku. Lalu Rasulullah meluruskan lagi, atau Rasulullah bilang lagi kepada sahabatnya, kepada para sahabat-sahabatnya, bukan kalian, kalian adalah sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku adalah orang-orang yang setelahku, mereka tidak melihatku, namun mereka mau beriman kepadaku. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nabi kita tuh, Nabi kita. Makanya teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus bisa mencintai Nabi. Nabi saja merindukan kita loh. Masa kita tidak merindukannya? Dari kisah, dari yang saya ambil pelajaran ini adalah kerinduan yang mendalam, hati yang mulia dari Nabi Muhammad SAW. Beliau merindukan kita, umatnya. Makanya ada salah satu kitab hadis yang menjelaskan, ya riwayat itu ya, saya pernah belajar, ada salah satu kitab hadis yang menjelaskan bahwa nanti Nabi bakalan membuka pintu surga dan menunggu kita. Tuh, bayangkan, Nabi yang menjemput kita, Nabi yang menjemput kita. Makanya yang kita takuti kalau kita tidak beriman kepada Nabi, itu yang berbahaya, teman-temanku sekalian. Kita harus bisa tahu Nabi Muhammad dengan mengikuti sunnah-sunnahnya, dengan mengikuti ajaran-ajarannya. Kita harus tanamkan di dalam diri kita. Yang kita takuti nanti di akhirat sana, beliau tidak memanggil kita, beliau tidak kenal kita, karena kita tidak kenal mereka. Bagi yang tidak kenal Nabi Muhammad, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita mencintai seseorang, itu pasti sangat mendalam. Ketika kita mencintai wanita yang kita sayangi, itu benar-benar auranya sangat-sangat tinggi mencintainya. Seperti itulah kita harus mencintai Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video saya. Semoga yang menonton video saya mendapatkan manfaatnya. Dan apabila ada kekurangannya, mohon dimaafkan karena saya masih belajar. Semoga kalian yang sedang menonton video ini sehat-sehat selalu, dan semoga yang menonton video ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari tentang ulumul hadis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.